Gak kuat. Dulunya pernah ada jembatan di sini, jembatan gantung, tapi karena sudah rubuh, kena arus sungai, jadinya udah nggak ada jembatan lagi. Sekitar dari 2007, katanya di sini ada gempa ya Bu ya. Dan bangunan puskesmas ini terbengkalai sampai sekarang. Langkah kami bertolak ke ujung utara Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Kabupaten Mukomuko, wilayah yang kini dihuni beragam etnis dan suku, meski dalam sejarahnya masih serumpun dengan Minangkabau. Mukomuko memisahkan diri dari Kabupaten Bengkulu Utara pada 2003 silam. Kini, Mukomuko berdiri sebagai kabupaten yang terbilang unggul dalam sektor perkebunan monokultur, yakni kelapa sawit. Hal ini selaras dengan luasnya lahan perkebunan sawit yang mencapai lebih dari 100.000 hektar, yang mana 75%-nya dikelola masyarakat. Di tengah fakta yang fantastis, Mukomuko masih menyimpan sebuah wilayah terisolir. Padahal, desa ini sangat potensial untuk berkontribusi sebagai penggerak ekonomi masyarakat lewat sektor perkebunan. Namun sayang, tak adanya akses infrastruktur dasar berimbas pada seluruh aspek kehidupan warga di pelosok Mukomuko. Kami sedang bersiap-siap untuk menuju desa terluar di Kecamatan Tramangjaya, Desa Lubuk Selandak. Sekarang ini kami memulai perjalanan dari Desa Bandarjaya yang memiliki jarak sekitar 25 km. Selamat datang di Indonesiaku. Jajaran petugas Kecamatan Tramangjaya rutin melakukan pemantauan ke wilayah desa-desa terluarnya. Saya bergerak bersama rombongan melewati beberapa desa untuk tiba di destinasi kami, Desa Lubuk Selandak. Tak lama setelah aspal mulus, jalan berkontur tanah merah menyambut kami. Inilah jalan yang digunakan kendaraan pelansir sawit di wilayah Tramangjaya. Tak heran jika kondisi jalan ini sudah banyak yang rusak. Panjang jalan menuju Lubuk Selandak ini, sebelah kanan dan kiri kami dikelilingi oleh perkebunan sawit. Dan kondisi jalannya seperti ini ya, berbatuan dan tanah merah, jadi harus sangat hati-hati. Tepat sebelum memasuki Desa Lubuk Selandak, sebuah sungai besar menanti kami. Tak ada jembatan penghubung. Saya bersama rombongan mengantri agar dapat segera naik ke atas sampan. Satu rakitan sampan ini hanya kuat menahan bobot 2-3 motor saja. Nah, sekarang kami sedang menyeberangi Sungai Bantaut Kiri. Dulunya pernah ada jembatan di sini, jembatan gantung, tapi karena sudah rubuh, kena arus sungai, jadinya udah nggak ada jembatan lagi. Mau nggak mau, kami harus menyeberang dengan naik ke atas rakit seperti ini. Iya, seperti inilah kondisi yang harus dihadapi warga Lubuk Selandak jika ingin beraktivitas keluar dari desa. Tak ada akses penghubung jalan. Beruntung, hari ini cerah. Sebab, jika hujan turun, otomatis kami tak dapat menyeberang karena air sungai meluap. Pada 2011 silam, satu-satunya jembatan yang menjadi akses ke Lubuk Selandak hanya terbawa arus sungai. Peristiwa itu meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat yang hingga kini harus menelan kenyataan pahit. Usai 12 tahun berlalu, fasilitas jembatan milik mereka tak kunjung dibangun bak tersimpan menjadi angan. Setelah menyeberang sungai, kami sudah menginjak wilayah Lubuk Selandak. Hanya sekitar 2 km dari sungai, tampak pemukiman warga. Akhirnya setelah perjalanan yang jauh, kita udah sampai di Desa Lubuk Selandak. Selain kelapa sawit, jengkol menjadi komoditas unggulan di Lubuk Selandak.
Pohon jengkol yang tergolong tanaman hutan tumbuh di kebun yang jauh dari pemukiman. Untuk tiba di kebun jengkol, lagi-lagi saya bertemu dengan pemandangan menyeberang sungai menggunakan sampan rakit. Karena ladang jengkol ini adanya di seberang pemukiman, kita harus naik rakit untuk menyeberang karena di sini nggak ada jembatan. Topografi Desa Lubuk Selandak dikelilingi oleh 2 aliran sungai besar. Jika untuk di desa ini harus menyeberang Sungai Bantal kiri, kini kami menyeberang Sungai Bantal kanan yang masuk di wilayah Bunga Tanjung. Nah, sekarang kami sudah berada di pohon jengkolnya. Ini tinggi sekali. Mas Yasin mau manjat nih ke atas. Hati-hati ya Mas ya. Ada kali ketinggiannya 10 meter ya Mas? 10 meter. Luas lahan jengkol di sini mencapai kisaran 10 hektar. Meski begitu, saat ini bukanlah musim panen. Beruntung, masih terlihat sejumlah pohon jengkol yang bisa dikumpulkan buahnya. Satu orang naik memanjat, sementara kami bertiga bertugas mengumpulkan jengkol yang sudah jatuh ke tanah. Mbah, istirahat dulu ya Mbah, capek. Dapat tadi 2 karung kali kita dapat ya Mbah ya? 2 karung. Sekarang kalau ditimbang, harga jengkol 1 kilo itu berapa sih Mbah? Sekarang itu ini 60, 80. Oh, Sekaleng. 60.000 sekaleng. Selama ini yang dirasakan petani jengkol lah di sini tuh kendalanya apa sih? Ya nomor 1 itu kendalanya di sini itu jembatan itu. Jembatan, jalan gitu. Mau artinya dibagusin. Maunya gitu. Maunya rakyat kan. Namanya artinya kampung kepencil. Segala kendala yang jadi hambatan tak serta-merta membuat warga Lubuk Selandak menyerah. Dalam kesehariannya, mereka gigih berjuang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah segala keterbatasan. Usai mengumpulkan jengkol hingga 1 karung, kami hendak membawa hasil panen pulang. Kehadiran sungai menjadi berkah tersendiri bagi warga Lubuk Selandak. Jika penghasilan di kebun sedang tak menentu, mereka mencari sumber penghasilan lain di sungai, seperti yang kami lakukan saat ini. Wah, ini kami dapat ikannya lumayan banget nih. Ada juga yang ukurannya besar kayak gini, dan sisanya kecil-kecil tapi banyak. Ya, kita ambilin dulu sekarang lepasin dari jaringnya. Meski hasil tangkapan tak selalu seperti yang didapat sekarang, namun pria Parubaya ini enggan menyerah. Jika hari ini menjadi hari keberuntungannya, maka hasil tangkapan berlebih baru bisa dijual. Kalau Bapak biasanya dapat ikan itu selalu seperti ini atau gimana biasanya? Kadang agak banyak. Kadang segini, kadang itu ada juga pernah nggak dapat ada. Pernah. Jadi gitu kan tuannya nentukan. Oke. Selama Bapak jadi penduduk sini, apa yang Bapak rasakan? Atau apa yang jadi keluhannya Bapak sih? Keluhan, ya namanya desa belum maju kan. Otomatis sekarang agak lumayan. Kalau awal itu memang susah kayak peladangan tuh, Bu. Peladangan. Di rumah kelamaan bukan desa, betah enggak betah kami berusaha betah kan. Menyesuai diri dengan masyarakat. Dekat kan. Hari ini belum maju kan. Iya. Kami berharap penuh ke depannya ada solusi pemerintah pusat kan, bagian di desa kami berharap maju itu. Warga pribumi asli Lubuk Selandak ini sangat mengharapkan kemajuan terjadi di tempatnya berpijak. Lubuk Selandak mulanya hanya sebuah dusun, sebelum akhirnya mandiri sebagai desa. Pemekaran wilayah dari Desa Pondok Baru menjadi Desa Lubuk Selandak
terjadi pada 2005 lalu. Kini, desa dengan luas wilayah mencapai 3.000 hektar itu masih mengukir harapan agar kelak terbebas dari segala hambatan. Jumlah tangkapan hari ini rupanya tak cukup untuk dijual. Ikan yang tak lebih dari 1 baskom ini pun akhirnya kami olah dengan jengkol yang juga baru didapat dari pohon. Nah, ini udah mendidih ya, udah jadi. Jengkol pakai ikan diungkep. Terus ini semua yang tadi kita ambil, jadi kelihatannya ini masih seger banget. Gak sabar mau makan. Kesederhanaan seperti ini terasa amat hangat. Meski diterpa segala keterbatasan, namun rasa syukur membuat mereka tak pernah merasa kekurangan. Warga Lubuk Selandak seolah berdiri sendiri sambil memendam asa bahwa suatu saat desa mereka bisa seperti desa-desa lain yang sudah maju. Hasil memanen jengkol yang tersisa hendak dijual oleh Tari ke pengepul yang ada di desa. Usai ditimbang, sisa jengkol yang kami panen hanya setara 6 kg saja. Sementara 1 kg jengkol kini hanya Rp4.000. Artinya, hasil memanen jengkol hari ini berbuah Rp24.000. %90% masyarakat Lubuk Selandak menggantungkan hidup dari kelapa sawit. Seperti yang saya temui di kebun, Ibu Isnaini dan keluarganya. Mereka menjadi salah satu keluarga dari hampir keseluruhan warga Lubuk Selandak yang menghabiskan keseharian di kebun sawit. Dalam 1 bulan, buah sawit bisa dipanen 2 kali. Sementara saat pekan panen seperti ini, keluarga Isnaini bisa menghasilkan lebih dari 2 ton sawit. Coba dilepas, Pak. Coba. Ternyata nggak kuat. Satu tandan ini tuh lumayan berat banget ya, Pak ya. Ada 10 kilo kayaknya. Nah, jadi ini keseharian warga sini mengambil sawit, dikumpulkan dan nanti tuh langsung ditimbang. Ini kita mau bawa tandan sawitnya ke pinggir jalan. Pak, bantu lagi, Pak. Oke, kita ambil 1, 2, 3. Selain tandan sawit, bunga yang berserakan atau disebut brondolan juga turut dikumpulkan. Dalam sehari, Isnaini bisa menghasilkan 4-5 karung brondolan sawit. Capek ya, Bu? Capek ya? Ibu kayak gini sehari-hari? Nah, Bu Isnaini ini kan bilang dari dulu nih katanya udah ngambil brondolan sawit seperti ini. Pernah ada harga paling tinggi itu berapa, Bu? Ya harga ini biasanya malah nggak nyampe 1.600. Biasanya malah nggak nyampe. Jadi 1.600 ini udah harga paling tinggi di sini. Jalannya karena belum ada jembatan. Belum ada jembatan. Nah, kalau bawa hasil sawit ini gimana dong, Bu? Nyebrang sungai mobilnya. Mobil juga tetap Berenang. ikut nyebrang. Mobilnya berenang. Dari Ibu mencari sawit ini, penghasilan utama Ibu ya? Untuk kehidupan sehari-hari mencukupi nggak, Bu? Enggak. Kami mohon, kami mengharapkan bangunan jembatan. Bangunan jembatan karena di sini yang jadi hambatan jembatan itu jadi harga sawit, potongan harga sawit terlalu tinggi. Sehingga harga jualnya rendah ya, Bu ya? Iya, harga jual sawit di sini amat rendah. Hal itu disebabkan kondisi infrastruktur yang buruk, apalagi tak adanya jembatan penghubung. Truk bermuatan besar mau tak mau menerabas sungai. Jika hujan turun, kondisi jalan menuju Lubuk Selandak lumpuh total.
Hal itu berdampak terhadap seluruh hasil panen yang tak bisa dijual keluar. Sementara itu, pengepul dari luar harus mengeluarkan ongkos lebih jika melansir sawit dari Lubuk Selandak. Sehingga potongan harga sawit terlampau besar. Saat ini kelapa sawit di Lubuk Selandak hanya Rp1.600 per kilonya. Padahal harga jual sawit di pusat Muko-Muko bisa mencapai Rp2.300 per kilo. Perbedaan 700 perak per kilogram yang amat berarti bagi para petani sawit seperti Isna ini. Usai mengumpulkan tandan buah dan brondolan sawit, Isna ini dan keluarganya menimbang ke pelansir sawit. Total brondolan yang didapat mencapai 21 kg atau setara Rp33.000. Semarak hari ulang tahun Transmedia ke-22 terasa sampai di desa terluar di Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu. Warga di sini menjadi penonton setia Transmedia dan turut berterima kasih atas eksistensi tayangan yang disuguhkan kepada pemirsa. Transmedia selalu memberi publikasi berkualitas penuh edukasi. Ke Bengkulu mampir Tramang Jaya. Jangan lupa juga datang ke Lubuk Selandak. Selamat ulang tahun ke-22 Transmedia. Berkah usia semakin memuncak. Keberadaan sungai amat terasa pemanfaatannya bagi warga desa Lubuk Selandak. Warga biasa memanfaatkan sumber alam yang ada sebagai tempat mencari bahan pangan, bahkan terkadang hasil dari sungai bisa untuk dijual. Di sini jenis hewan air tawar seperti keong banyak ditemukan di bebatuan sungai. Saya bersama keluarga Pak Kamil mencari keong untuk menu makan siang kami. Di sungai ini selain ikan ternyata banyak juga kuyung. Kuyung tuh sebutannya orang sini. Kalau saya sih lebih mengenalnya ini sejenis kerang, tapi warnanya itu hitam. Kami sekarang lagi mau mengumpulkan dulu untuk kemudian dimasak. Jernihnya air sungai membantu kami mudah menemukan kuyung hitam ini sebab mereka menempel di batu. Tak butuh waktu lama, kami berhasil mengumpulkan 1 ember penuh berisi kuyung. Kuyung ini kemudian dimasak ala tradisional khas Lubuk Selandak. Rempah dan bumbu sederhana saja sudah cukup menambah cita rasa dan menghilangkan bau amis kuyung. Dia ternyata cara makan kuyung itu harus dicongkel kayak gini. Nah, ini dia isinya. Tadi dimasak oseng pakai bumbu yang sederhana aja. Rasanya udah gurih. Enak banget ya, Bu. Makan siang kita hari ini. Selain untuk mencari bahan pangan, seperti hewan air tawar, sungai juga dimanfaatkan sebagai sumber lainnya. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, warga di Lubuk Selandak ini biasa mengambil pasir dari sungai, kemudian dijual. Kegiatan mengumpulkan pasir sungai ini tak rutin dilakukan. Jika ada tetangga yang butuh bantuan untuk membangun rumah, Febri menjadi satu dari sebagian warga yang masih mengumpulkan pasir sungai untuk bahan baku bangunan. Pak Febri, ini kalau ngumpulin pasir sampai berapa banyak? Dia biasanya satu hari itu ya paling 5 karung. Memangnya setiap hari ada orang yang beli pasir, Pak? Nah, enggak setiap hari. Oh, gitu. Ada yang mesan aja. Ini 1 karungnya itu dijual berapa biasanya, Pak? Biasanya itu 25.000. 25.000 sekarung? Karung. Oh,
Jadi tapi nggak tiap hari juga ya, artinya memang untuk penghasilan tambahan aja. Tambahan aja. Minimnya akses infrastruktur menuju desa Lubuk Selandak membuat warganya kesulitan di berbagai aspek. Bahkan untuk kebutuhan primer, membangun tempat tinggal. Usai pasir terisi penuh 1 karung, kami bergegas membawanya ke pemukiman. Keluarga Pak Wahidin lah yang memesan pasir sungai untuk kebutuhan membangun rumah. 30.000 lah, jauh soalnya. Ya biasanya juga kan 25, cuman sekarang ngambilnya jauh. Berat soalnya. Oke, baiklah. Ya udah. 30.000 nggak apa-apa. Hari Kesehatan Nasional yang diperingati tiap tanggal 12 November tahun ini memasuki perayaan ke-59. Angka yang sudah bukan belia lagi. Namun, para tenaga kesehatan yang mengabdi di pelosok negeri sampai hari ini masih ada yang tergolong jauh dari kesejahteraan. Di Lubuk Selandak, Ernawati melakoni kesehariannya sebagai bidan desa. Tiap pagi, dirinya bergegas menjalani pelayanannya ke rumah warga. Ya, tak ada pilihan lain baginya. Menjemput bola ke lokasi pasien berada sudah dilakukan sejak fasilitas kesehatan Puskesdes tak beroperasi lagi. Melakoni profesinya sejak 2010, Ernawati sudah dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Bangunan Puskesdes telah hancur pada 2007 sebelum ia bertugas di sini. Saat dihadapkan dengan kondisi darurat, warga Lubuk Selandak harus berupaya mencari keberadaan bidan desa. Mengingat mobilitas Ernawati yang tak menentu. Tidak terpusatnya pelayanan di sebuah fasilitas kesehatan tentu menjadi kesulitan tersendiri baik untuk pasien maupun tenaga kesehatan. Jadi gini Bu, mbak saya sudah sakit, coba tolong diperiksa dulu. Iya, boleh, mari. Saat akhirnya bertemu bidan desa di tengah jalan, kami pun langsung bertolak menuju rumah Ari untuk memeriksa keadaan kakeknya. Kebanyakan lansia di sini mengidap asam lambung, seperti yang dialami Purnomo yang kini menginjak usia 69 tahun. Cuman itu kata kita batuk, badannya pegel-pegel. Cuman pegel-pegel kayak pasti asam lambung. Tak tahu saya. Ernawati pun memberi vitamin untuk kakek yang terbaring lemah ini. Rumor tentang tak ada fasilitas kesehatan di sini membuat saya penasaran dan langsung datang ke bangunan Puskesdes yang terbengkalai. Separah ini Bu ya? Ya, inilah kondisi Puskesdesnya. Ini merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan yang ada di desa Lubuk Selandak yang sekarang tinggal kenangan. Terlihat jelas ya ini kasurnya sudah berdebu banget gitu. Jadi kurang lebih sekitar dari 2007 katanya di sini ada gempa ya Bu ya. Dan bangunan Puskesdes ini terbengkalai sampai sekarang. Nggak pernah diapa-apain sampai udah nggak ditempatin lagi ya Bu. Jadi nggak ada pelayanan kesehatan di sini. Bencana gempa bumi yang melanda Lubuk Selandak pada 2007 silam membuat Puskesdes alami kerusakan parah. Berjalannya waktu, bukannya perbaikan yang dilakukan, namun bertambahnya kerusakan. Ya ampun, itu parah banget Bu. Udah parah banget, makanya nggak berani tinggal di sini. Gitu. Iya. Karena takut sewaktu-waktu juga bisa ambruk gitu ya Bu Karena ya. di sini kan memang sering terjadi gempa. Jadi kalau kondisi bangunan seperti itu nanti kalau kita tempati takutnya ya nyawa kita juga kan yang jadi taruhan. Iya, udah gitu lapuk ya, kelihatan banget plafonnya juga udah enggak ini memang perlu perhatian dari pemerintah. Oke, Ibu kalau Ibu sendiri nih Bu Erna sudah berapa lama sih menjadi bidan desa di Lubuk Selandak? Kalau di Lubuk Selandak ini dari tahun 2010 tadi. Oh gitu. Ya sempat pindah juga lah desa lain selama 4 tahun. Habis itu balik lagi ke sini. Kembali lagi ya di sini ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang kan udah artinya udah lama banget nih mengabdi di sini. Ibu sendirian aja? Sendirian.
untuk kurang lebih ada 170 kakak kalau saya tadi dari perangkat desa bilangnya ada segitu. Sekitar itu. Nggak ada dibantu oleh petugas kesehatan yang lain mungkin? Nggak ada, cuman sendiri. Sendiri? Iya. Oke. Nah, selama Ibu mengabdi jadi bidan desa di sini, apa aja sih Bu kendala-kendalanya? Ya, kendalanya itu masalah kendaraan, terusan masalah fasilitas kan, karena kita nggak bisa pelayanan di fasilitas kesehatan gitu kan. Jadi kita masih pelayanan kayak persalinan itu masih di rumah pasien kayak gitu kan. Terusan jalan juga kendala jalan. Jalan itu kayak jembatan itu kan kendala juga kita kalau darurat sangat-sangat bikin deg-degan juga gitu kan. Kendaraan dinas juga nggak ada? Enggak. Nggak ada. Kalau dulu ada motor dinas itu, tapi nggak ada sekarang karena udah rusak kan, jadi dibalik lagi ke puskesmas. Jadi sekarang nggak ada lagi motor dinasnya gitu. Ada. Ya. Prihatin banget ya nggak punya kendaraan. Terus kondisi yang paling utamanya fasilitas kesehatan Polindes ini sudah lumpuh sama sekali total gitu. Ibu harapannya apa Bu melihat seperti ini gitu? Harapannya tuh pengennya tuh pemerintah lebih memperhatikan lagi lah kayak kami yang ada di desa ini, masalah fasilitas kesehatan yang seperti ini tolong diperhatikan. Karena saya sebagai bidan desa ini kan merasa sangat kewalahan gitu karena kita tidak pelayanan di fasilitas gitu kan. Apalagi kalau ke rumah-rumah itu kan pasti ya nggak semua alat kita bawa kan. Jadi cuma terbatas aja, takutnya ada yang darurat kan nggak mungkin kita bolak-balik, tapi kalau ada fasilitasnya kita lebih nyaman untuk melakukan pelayanan lebih gitu maksimal kan. juga ya Bu. Sektor kesehatan menjadi aspek yang sangat penting dalam menunjang keseharian masyarakat di pelosok desa. Namun, bagaimana bisa terwujud pelayanan optimal jika fasilitas kesehatan tidak sehat? Segala potensi di desa Lubuk Selandak seolah sulit dikembangkan karena hingga hari ini masih banyak miliki hambatan. Infrastruktur dasar berupa jembatan yang sangat umum dirasakan di kota-kota besar menjadi impian warga di pelosok bumi Rafflesia, Bengkulu. Desa kami ini kan jauh. Yang pertama nyebrang sungai. Yang kedua jalannya juga sangat tidak memungkinkan gitu. Nah, kalau hari hujan licin, itu pun kalau orang motor rantainya itu bannya itu dikasih rantai gitu. Nah, kalau jembatannya itu sangat penting karena kalau banjir kami nggak bisa lewat. Sementara itu kadang-kadang banjirnya sampai seminggu 2 minggu baru surut. Kami minta yang pertama yaitu jalan tadi untuk ekonomi masyarakat. Udah tuh yang kedua jembatan kami itu sangat kami membutuhkan. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Mukomuko selalu berjuang di pusat hari ini bagaimana memperjuangkan adanya jembatan penghubung karena kendala hari ini mereka sangat mahal biaya logistik terkhusus mengeluar hasil produk pertanian perkebunan mereka yang ongkosnya ya tadi harus naik rakit dan sebagainya. Makanya kami selalu atas nama daerah itu selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, dengan pusat, meyakinkan betapa pentingnya jembatan Selandak itu. Kalau jembatan Selandak itu ada, paling tidak mereka terlepas dari ketersolirannya. Mudah-mudahan pemerintah pusat mengabulkan permintaan ini. Kami alhamdulillah kalau tidak salah kemarin telah masuk ke dalam Sitia. Sitia itu adalah program Impres. Saya lagi ngajukan agar dana Impres untuk tahap kedua ini berupa jembatan ini dapat disalurkan untuk Kabupaten Mukomuko khususnya jembatan Sitia. Harapan akan selalu ada, meski kini masih menjadi angan. Sepenggal lirik lagu Indonesia Raya berlafaz bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, semoga tak tergerus zaman dan segera terwujud nyata. Utamanya bagi mereka yang jauh dari peradaban kota. Kami tim Indonesiaku mengucapkan selamat ulang tahun Transmedia yang ke-22.
Rayakan kemeriahan 22 tahun Transmedia. Penampilan perdana di televisi nasional Super Group Korea Super Junior LSS. Bersama Raisa, Judika, Rizky Febian, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Nasar, Tiara Andini, Wali, Putri Aryani, serta Novia Bahmid. Transmedia 22 Power Up, Jumat 15 Desember mulai jam 7 malam. Live di Transmedia.